Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan ada niat. Harusnya kalau orang-orang iman, orang-orang muslim harus bisa berpikir secara fundamental. Dari sebuah keputusan itu sudah klimaks. Jadi kalau sahabat melihat suatu pekerjaan, sahabat itu sebagai seorang advokat maupun paralegal maupun akademik diberikan hak secara hukum untuk memberikan legal opinion atau pendapat hukum, ya. Jadi pendapat hukum itu adalah sebagian dari intuition of mind. Kasus Anda seperti ini, nanti akan seperti begini. Kalau tidak dading lanjut ke pengadilan, itu adalah yang namanya intuisi, ya. Nah, ketika pendapat hukum Anda masuk di dalam pikiran orang, itu akan seberapa besar orang menguji Anda sebagai profesional, ya. Yang akan dipertaruhkan Anda, yang dipertaruhkan oleh klien Anda, yang dipertaruhkan oleh publik, yang dipertaruhkan oleh sosial apa? Ya kan? The end of the loss, ya kan? Di akhirnya itu ujungnya seperti apa? Dan ternyata, oh bener nih, kata Pak Wabin, Pak Dr. Firman Chandra setelah mendapatkan, kenapa Pak Wabin itu selalu di dalam profesinya, saya akan memberikan pendapat hukum senilai 100 juta, 200 juta. Karena di situ Pak Wabin juga mempertaruhkan reputasi dia sebagai seorang S3, seorang dokter, seorang advokat profesional, ya. Jadi kalau berbicara tentang esensi dari niat tersebut, itu harus dipertimbangkan ke telosnya, ya. Nah, telos itu merupakan pencapaian akhir dari apa yang Anda katakan. Karena apa? Manusia yang dipegang itu omongannya. Gak mungkin seorang pembina Lembakum Indonesia dijemput oleh orang yang siap memediasi dengan orang beristri 26 dengan harga hampir triliunan rupiah. Mereka itu punya niat untuk mendatangi saya, untuk meminta keterangan kepada saya, untuk meminta pendapat hukum kepada saya. Tapi setelah saya gambarkan tentang intuition of mind, akhirnya mereka saya bawa alam sadar pikirannya ke telos bahwa ini akan begini, ya kan? Tapi penajaman, ya kan? Kita kalau ngomong itu harus memberikan suatu referensi. Contoh, ketika seorang ahli waris tidak puas salah satu orang, saya tidak sah, saya menerima kuasa hukum. Nah, apa yang dipertaruhkan? Setelah saya berikan pendapat hukum, apa celah yang akan saya berikan kepada mereka? Ini tentang waris. Saya pertanyakan memakai ilmu Pak Dr. Endang Samsul Arifin MAG. Ketika Anda mau dipakai dengan hukum normatif, hukum visible yang ada di persidangan pengadilan negeri, saya bilang, maka pengadilannya keputusannya keputusan normatif. Tapi ketika ada mau memakai dalam hukum waris dalam perspektif hukum syariah yang dimana landasan konstitusionalnya menurut kata Allah di dalam Al-Quran yang terkandung dalam surat An-Nisa, maka kalian tidak sedikit pun untuk menolak. Jadi saya giring mereka untuk tidak menolak. Anda anak pertama, ini Anda bagian 1/8, anak perempuan 1/4. Itu kata Al-Quran, gak ada pembatal lagi. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, solusi buat semuanya, ya. Jadi niat sampai ke telos mempertaruhkan Anda menjadi seorang advokat yang bisa berhasil atau tidak dalam menjalankan tugas. Makanya apa yang perlu dipahami? Masih ingat dengan pemateri saya? How to get opinion. Bagaimana kita mengasah logika kita untuk memunculkan nilai atau aksiologi. Not axiomatism, tidak ngawur, ya. Jadi membaca Al-Quran, membaca kitab undang-undang pidana dan perdata itu mengandung kias. Meskipun tafsiran sudah banyak referensi di Google sana, tetapi the experience, ya, itu bisa mempertaruhkan nama kita lebih baik, ya. Boleh kita memakai kapasitas mereka yang menyampaikan suatu nilai intisari atau sinopsis dari sebuah kasus, ya. Tapi Anda harus paham, Anda harus jeli, Anda harus memahami dan memahami tentang ilmu yang namanya how to set the enforcement. Alhamdulillah.